Halo, perkenalkan saya Sukri Kurniawan Kamai. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal tentang pemrosesan data terdistribusi. Saya dan teman saya, kami telah mereview 15 jurnal internasional terbaru yang terbit antara tahun 2022 sampai tahun 2024. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami berbagai pendekatan, metode, serta tren terkini dalam pemrosesan data terdistribusi, baik dari sisi teori, sistem maupun penerapan praktis di bidang komputasi modern. Jurnal pertama yaitu Distributed Data Processing for Multi-Agent System via Wave Model. Pada jurnal ini membahas pendekatan baru dalam pemrosesan data terdistribusi pada sistem multi-agen menggunakan model gelombang atau wave model. Model ini memanfaatkan kerangka multidimensi Gifforner-Rosser untuk menggambarkan pertukaran data antar agen dan menganalisis kestabilan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini mampu menjaga kestabilan sistem meskipun jumlah node diperluas atau posisi node diacak. Kelebihannya adalah memiliki landasan matematis yang kuat, namun kelemahannya bersifat masih teoritis dan belum diuji dalam skala besar. Jurnal ini sangat relevan dengan topik pemrosesan data terdistribusi karena langsung membahas komunikasi dan pengolahan data antar agen. Lalu pada jurnal kedua, In-Memory Indexing for Distributed Data Processing. Jurnal ini membahas strategi in-memory seshing untuk meningkatkan performa pemrosesan data terdistribusi dengan menyimpan data yang sering diakses di memori utama dan menggunakan struktur indeks lokal. Akses data menjadi jauh lebih cepat. Hasil eksperimen menunjukkan peningkatan performa beberapa kali lipat dibanding mekanisme seshing tradisional. Kelebihannya adalah pendekatan ini praktis dan efisien, sedangkan kelemahannya adalah sangat bergantung pada ketersediaan memori besar di tiap node. Jurnal ini relevan karena menekankan optimisasi performa sistem data besar. Lalu, jurnal ketiga yaitu Co-Tuning of Cloud Infrastructure and Distributed Data Processing Platforms. Jurnal ini fokus pada sinkronisasi atau co-tuning antara infrastruktur cloud dan platform data terdistribusi seperti Spark dan Flink. Dengan model optimasi multi parameter, sistem menyesuaikan konfigurasi sumber daya cloud secara dinamis untuk meningkatkan efisiensi. Hasilnya efisiensi penggunaan sumber daya meningkat hingga 25-40% dibanding konfigurasi statis biasa. Kelebihannya adalah pendekatannya realistis dan relevan untuk kondisi nyata, sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan komputasi tambahan untuk optimasi berkelanjutan. Relevansinya tinggi karena membahas peningkatan efisiensi sinkronisasi cloud dan platform pemrosesan data. Lalu pada jurnal yang keempat, A Framework for Energy Aware Evaluation of Distributed Data Processing Platforms in Edge Cloud Environment. Pada jurnal ini menekankan pentingnya efisiensi energi pada sistem pemrosesan data di lingkungan Edge Cloud. Penulis mengembangkan framework yang memonitor konsumsi energi CPU, memori, dan jaringan selama pemrosesan data besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi hybrid Edge Cloud memberikan keseimbangan terbaik antara kecepatan dan konsumsi energi. Kelebihannya adalah kontribusi pada keberlanjutan energi, sementara kelemahannya terletak pada ruang lingkup uji coba yang masih terbatas. Lalu yang berikut, Evaluation of Distributed Data Processing Framework in Hybrid Clouds. Penelitian ini membandingkan 3 framework populer, yaitu Hadoop, Spark, dan Flink dalam lingkungan hybrid cloud. Hasil menunjukkan bahwa Spark unggul dalam batch processing, Flink unggul dalam streaming real time, sedangkan Hadoop memiliki stabilitas tetapi dengan latensi lebih tinggi. Kelebihannya adalah berbasis eksperimen nyata, namun kekurangannya hanya mencakup dataset standar. Relevan karena memperlihatkan performa framework pada konfigurasi hybrid. Lalu yang keenam, Accelerating I/O in Distributed Data Processing System with Apache Arrow. Artikel ini memperkenalkan penggunaan Apache Arrow untuk mempercepat kinerja input atau output di sistem data terdistribusi.
Hasil eksperimen menunjukkan peningkatan throughput input-output hingga 3 kali lipat dan pengurangan latensi komunikasi antar node. Kelebihannya terletak pada kontribusi praktisnya dalam meningkatkan efisiensi komunikasi data, sedangkan kelemahannya adalah pengujian dilakukan di lingkungan yang masih terkontrol. Lalu, yang berikut, a distributed and scalable framework for low latency continuous trajectory stream processing. Jurnal ini mengembangkan kerangka kerja terdistribusi untuk memproses data trajectory stream secara real time, seperti pergerakan kendaraan atau penggunaan IoT. Hasil penelitian menunjukkan latensi dapat berkurang hingga 60% dengan throughput yang meningkat signifikan. Kelebihannya adalah sistem mampu menyeimbangkan real-time processing dan skalabilitas, sedangkan kelemahannya fokus hanya pada data spasial. Perkenalkan, nama saya Vicky Haning. Lanjut, jurnal yang ke-8, Distributed Data Processing Scheme-Based and HODOP for Skin Growth Tone Radio Tone Experiment. Artikel ini merupakan arsitektur HODOP dan MapReduce untuk mengelola data eksperimen. Ilmuwan ini merupakan Rabbit. Hasilnya kecepatan pemrosesan meningkat beberapa kali lipat dibandingkan metode tradisional. Kelebihan adalah penerapan nyata dan eksperimen ilmiah, namun saya masih terbatas pada HODOP tanpa membandingkan teknologi modern lain seperti Spark dan Flick. Yang ke-9, Edge Mapping of Served Functional Transfer Sensor Event Processing. Jurnal ini mengusulkan mekanisme pemetaan fungsi layanan di lingkungan edge computing untuk memproses event sensor secara efisien dengan algoritma berbasis graf. Sistem dapat menempatkan fungsi di node terdekat sehingga latensi menurun hingga 50%. Kelebihannya adalah efisiensi tinggi pada edge layer, sedangkan kelemahannya adalah kompleksitas algoritma yang tinggi. Yang ke-10, economical and reliable data dissemination for mobile computing. Artikel ini memperkeren Alkane EGDs framework untuk penyebaran data cepat dan efisien di lingkungan mobile and computing. Hasil menunjukkan peningkatan kecepatan distribusi data hingga 45% dan efisiensi bandwidth yang lebih baik. Kelebihannya adalah efisien dan andal, namun kelemahannya terletak pada kebutuhan sinkronis antar node. Yang ke-11, A Model and Survey of Distributed Data Intensive System. Jurnal ini merupakan kajian komprehensif survei terhadap lebih dari 200 publikasi tentang sistem data interaksi tersebut. Artikel ini menyajikan model klasifikasi sistem big data seperti HODOP, Spark, dan Flink. Kelebihannya adalah kedalam analisis dan cakupan luas, sementara kelemahannya tidak ada pengujian eksperimen sangat relevan karena memberikan landasan teori dan pandangan menyeluruh. Yang ke-12, Adaptive Key Versioning Distributed String Processing. Artikel ini membahas pembagian kunci adaptif untuk mengatasi ketidakseimbangan beban dalam sistem string dengan dinamik. Repsionalis
Sistem dapat menyelesaikan distribusi data secara real-time, hasilnya throughput meningkat hingga 35% dan latensi berkurang 40%. Kelemahannya adalah kompleksitas mekanisme adaptasi yang menambah overhead komputasi. Yang ke-13, prototyping of distributed stream processing application-wide stream. Artikel ini memperkenalkan stream to gem framework simulasi untuk mempercepat pembuatan prototipe aplikasi stream processing. Hasil pengujian menunjukkan efisiensi waktu yang meningkat hingga 60%. Kelebihannya adalah fleksibilitas tinggi, namun simulasi belum sepenuhnya mempresentasikan kondisi nyata. Yang ke-14, intelligent wide distributed processing of DNS survei. Artikel ini merupakan tinjauan menyeluruh mengenai pemrosesan Deep Network secara terdistribusi di lingkungan edge dan cloud. Kombinasi edge, intelijen dan komputasi terdistribusi mampu mengurangi latensi inferensi hingga 70%. Kelebihannya ada pada kedalaman analisis, namun kekurangannya masih kurang implementasi praktis pada perangkat edge berdaya rendah. Yang ke-15, optimasi data processing comparative study of platform Azure Fog and Cloudless Journal terakhir membandingkan platform Specflink dan Hadoop pada 3 lapisan edge from cloud. Hasil menunjukkan Flink unggul di edge karena latensi rendah, seimbang di Frog, dan Hadoop cocok untuk analisis batch besar di cloud. Kelebihannya adalah studi komprehensif dan realistis, sedangkan kelemahannya belum mencukup sistem berbasis microservice. Jurnal ini relevan karena menunjukkan distribusi data dan efisien di berbagai lapisan komputasi modern. Lalu yang berikut saya akan membahas tentang rekapitulasi dan tren penelitian. Jika kita lihat dari seluruh jurnal, sebagian besar penelitian berfokus pada peningkatan performa dan efisiensi sistem data terdistribusi. Beberapa penelitian menitikberatkan pada arsitektur dan model komunikasi seperti pada multi-agent sistem, sedangkan yang lain menyoroti optimisasi caching, sinkronisasi cloud, dan pemrosesan real-time. Selain itu, muncul pula tren baru seperti penghematan energi, integrasi edge cloud, serta penggunaan machine learning atau deep learning terdistribusi untuk mendukung pemrosesan data yang lebih cerdas. Dari perbandingan tersebut, terdapat beberapa kontribusi penting yang bisa disimpulkan. Model matematis dan teoritis seperti wave model dan G. von Russer memberikan dasar kuat untuk menganalisis kestabilan sistem terdistribusi. Pendekatan praktis berbasis arsitektur seperti in-memory caching dan Apache Arrow terbukti meningkatkan kecepatan pemrosesan hingga beberapa kali lipat. Integrasi cloud dengan platform big data melalui metode code tuning dan hybrid frameworks menghasilkan efisiensi sumber daya hingga 40%. Pendekatan edge computing mempercepat pemrosesan data lokal, mengurangi latensi, dan mendukung sistem dengan mobilitas tinggi. Sedangkan studi komparatif dan survei seperti jurnal ke-11 dan ke-15 memberi pandangan menyeluruh tentang evolusi serta arah penelitian masa depan. Secara umum, kelebihan dari keseluruhan jurnal yang kami review adalah
Banyak penelitian yang memadukan teori dan implementasi nyata, sehingga memberikan solusi yang relevan untuk industri big data modern. Sebagian besar jurnal memiliki hasil eksperimen yang kuat, menunjukkan peningkatan nyata dalam efisiensi, throughput, atau penurunan latensi. Ada pula kontribusi pada keberlanjutan energi dan pengurangan beban sistem, yang semakin penting di era komputasi hijau. Namun, dari sisi kelemahan, kami menemukan beberapa pola yang sama, antara lain banyak penelitian yang masih bersifat terbatas pada skenario uji coba tertentu, belum diuji di lingkungan produksi berskala besar. Beberapa model masih bersifat konseptual atau simulatif, sehingga belum dapat langsung diterapkan di dunia nyata. Ada pula ketergantungan tinggi pada sumber daya komputasi besar, misalnya penggunaan memori yang banyak atau sinkronisasi jaringan yang kompleks. Hampir semua jurnal yang kami review memiliki relevansi langsung dengan topik utama karena sama-sama menyoroti bagaimana data diproses, disimpan, dan disebarkan di banyak node atau sistem terpisah. Dari sisi teknologi terlihat bahwa Spark, Flink, Hadoop, dan Apache Arrow masih menjadi ekosistem utama, sementara pendekatan baru seperti Edge Computing atau Deep Neural Networks terdistribusi mulai mendominasi penelitian modern. Tren dan arah penelitian masa depan. Berdasarkan rekapitulasi, kami dapat menarik kesimpulan bahwa arah pengembangan sistem data terdistribusi ke depan akan bergerak menuju integrasi penuh antara edge, fog, dan cloud computing. Untuk mencapai keseimbangan antara kecepatan, biaya, dan konsumsi energi, pemanfaatan AI dan machine learning terdistribusi untuk pengambilan keputusan otomatis di setiap node, optimalisasi adaptif dan berkelanjutan di mana sistem mampu menyesuaikan konfigurasi dan beban kerja secara real time. Demikian hasil presentasi review jurnal dari kelompok kami. Saya memohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan atau kesalahan, baik dalam ucapan maupun isi materi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.